Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan alat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Hakam. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini judulnya adalah Al-Hakam. Al-Hakam adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti maha menetapkan atau maha memberi keputusan. Jadi makna dari Al-Hakam di situ apa? Maha menetapkan. Mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menetapkan atau memberi keputusan terhadap segala makhluknya yang ada di dunia dan juga yang ada di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hakam memiliki kekuasaan mutlak untuk menetapkan hukum dan memutuskan perkara. Jadi segala keputusan itu hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan hukum, maka Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum tersebut. Makanya yang memiliki kekuasaan sepenuhnya, kekuasaan yang mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan hukum dan memutuskan perkara baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang menentukan itu semuanya nanti di akhirat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di akhirat saja, melainkan penetapan hukum, memutuskan perkara yang ada di dunia itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap kita yang ada di dunia dan juga nantinya yang ada di akhirat. Asmaul Husna ini mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim terbaik dan paling adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha menetapkan segala sesuatu keputusan atau hukum, maka Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling baik dan juga paling adil di dunia dan juga di akhirat. Karena segala sesuatu menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sepantasnya sebagai hamba Allah itu menerima segala apa yang menjadi keputusan Allah di dalam hidup kita. Yang tidak mungkin berbuat zalim, ya. Adalah hakim terbaik dan juga paling adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ, saya ulang lagi, bahwasanya memiliki sifat Al-Hakam, maha menetapkan atau memberi keputusan. Arti dan makna Al-Hakam lebih lanjut lagi, lebih detail lagi. Jadi makna dari Al-Hakam itu yang pertama, maha menetapkan. Maksudnya apa di situ? Allah Subhanahu wa taala memiliki hak prerogatif untuk menetapkan segala sesuatu, termasuk hukum syariah dan hukum alam. Jadi segala apa yang ada
di dunia ini dan juga yang ada di akhirat nanti, apa di situ? Yang memutuskan, yang menetapkan segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Termasuk apa di situ? Hukum syariat dan juga hukum alam yang ada di dunia ini. Hukum syariat misalkan apa? Diutusnya seorang rasul kepada suatu kaum atau kepada seluruh umat manusia, yaitu siapa di situ? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ apa? Menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Makanya Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi yang dibawa oleh seorang rasul itu keputusan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya hukum syariah. Dan juga pada situ segala apa yang ada di dunia ini tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Arti dan makna al-hakam ini yang kedua, maha memberi keputusan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak memutuskan perkara yang adil bagi seluruh makhluknya. Jadi apa-apa jika terjadi sesuatu kepada makhluknya di situ, maka yang memberi keputusan sepenuhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik yang bersalah ataupun yang benar, yang memutuskan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makna al-hakam yang selanjutnya apa di situ? Bahwasanya keputusan Allah Subhanahu wa taala selalu adil dan tidak pernah menzalimi siapapun, bahkan seberat biji zarah pun. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi makna dari al-hakam di situ apa? Bahwasanya setiap keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu baik dan juga sempurna terhadap makhluknya. Oleh sebab itu, maka kita sebagai manusia harus berprasangka baik terhadap apa kehidupan yang kita jalani ketika kita di dunia ini. Terlebih nanti ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Terus yang selanjutnya tempat rujukan. Allah Al-Hakam adalah tempat rujukan terakhir dalam segala perkara, baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan hakim yang sangat baik, yang sangat sempurna, maka di situ menjadi sumber rujukan kita dalam menetapkan apa? Dalam menetapkan sesuatu hukum. Makanya kalau misalkan kita menjalani kehidupan itu, maka kita harus sesuai dengan syariah Islam, hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling baik dan juga yang paling sempurna. Dan segala hukum, keputusan hanya miliknya dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kalau misalkan kita introspeksi diri, bahwasanya ketika kita hidup di dunia, kita harus tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa di situ? Yaitu hukum syariah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya meneladani al-hakam. Sebagai seorang hamba, kita dapat meneladani sifat al-hakam dengan cara menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha menetapkan segala sesuatu dan juga sumber kebaikan dari segala keputusan, sumber kebaikan dari hukum yang sangat sempurna, maka kita yang menjalani kehidupan harus menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berdasarkan kepada takdir yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ataupun hukum yang menjadi pedoman hidup kita, yaitu Al-Qur'an dan juga hadis. Meyakini bahwa segala keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik dan mengandung hikmah. Jadi apa-apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hikmah bagi kita yang harus kita ambil. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita misalkan memakan babi,
karena babi itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu hukumnya haram. Maka kita harus tinggalkan. Kenapa? Karena ada mudarat di dalamnya yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Itulah kita menerima ketetapan Allah karena Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan yang sangat sempurna, membuat hukum yang sangat sempurna bagi seluruh makhluknya. Meneladani al-hakam yang selanjutnya yaitu berusaha adil. Menerapkan keadilan dalam segala tindakan dan keputusan yang kita ambil baik dalam skala kecil maupun besar. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-hakam, maha menetapkan, maha memutuskan, maka kita sebagai manusia kita harus tunduk dan patuh terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada kita ketika menjalani kehidupan kita harus berlaku adil dan bijaksana terhadap orang lain. Meneladani al-hakam yang ketiga bersyukur. Senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Jadi apa-apa yang kita terima merupakan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka sepantasnya kita bersyukur. Jangan pernah meninggalkan zikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sehabis sholat ataupun di lain waktu misalkan. Kalau misalkan sudah senggang, usahakan istiqomah. Karena istiqomah itu terasa berat jika tidak disertai dengan rasa cinta dan juga rasa suka. Kalau misalkan dicintai dengan rasa suka dan juga rasa cinta, maka istiqomah dalam ibadah itu sangat ringan dan juga bahagia. Makanya kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneladani al-hakam yang selanjutnya mencari ilmu, berusaha memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita meneladani al-hakam di situ kita bisa mencari ilmu. Ilmu yang bagaimana? Yaitu ilmu hukum yang ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di situ? Al-Qur'an dan juga hadis. Kemudian hukum tersebut kalau misalnya kita sudah mencari ilmunya, kemudian mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Meneladani al-hakam yang selanjutnya menghindari kezaliman, menjauhi segala bentuk perbuatan zalim dan berusaha untuk menegakkan keadilan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-hakam, maha memutuskan, ya, maha menetapkan, maka kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa selain kita menjalani kehidupan sesuai dengan keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah keputusan yang paling sempurna dan juga yang paling baik. Manusia terkadang baik yang menurut anggapan manusia belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar itu adalah kita sebagai manusia tidak tahu yang mana yang baik di masa depan dan juga yang mana yang buruk di masa depan. Tentunya ditetapkan yang namanya hukum oleh Allah Subhanahu wa taala supaya diikuti oleh seluruh umat manusia dan apa di situ untuk kita bisa berjalan di jalan Allah, di jalan yang benar, di jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi itu berkaitan dengan al-hakam yaitu apa? Hikmah meneladani al-hakam tersebut ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan al-hakam. Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifat al-hakam di situ. Quran surah Al-An'am ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi btawi
afa ghairallahi abtaghi hakamau wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Artinya, maka apakah pantas aku mencari selain Allah sebagai hakim, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan penjelasan secara terperinci. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab suci mengetahui bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, makna dari ayat surah Al-An'am di situ ayat 114 mengajarkan kepada kita bahwa yang paling sempurna, hakim yang paling sempurna yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan, yaitu apa pedomannya? Al-Quran dan juga hadis kita harus ikuti dan kita harus amalkan, karena itu pedoman yang sangat sempurna yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya, dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, baginya segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginya pula segala keputusan. Hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hakim yang sangat baik, ya. Yang sangat sempurna apa? Di dunia dan juga di akhirat. Jadi segala keputusan itu yang paling baik itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memutuskan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat kita semua, menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.